Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa semuanya shalom. Ya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai satu tema yang sudah ditetapkan oleh hamba Tuhan, khususnya kasih yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, kita melihat dalam kehidupan ini segala sesuatunya terbatas. Kita tahu umur kita dalam dunia ini, kehidupan kita ini, firman Tuhan katakan, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memberikan umur kepadamu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat dan kalau lebih itu adalah anugerah. Ya Bapak Ibu, menunjukkan hidup ini terbatas, ada limitnya. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, studi juga dalam dunia pendidikan juga ada limitnya. Mungkin dari playground, naik ke TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perkuliahan, itu ada limitnya. Contohnya seperti di bangku perkuliahan. Idealnya mahasiswa itu lulus kurang lebih 4 tahun. Kalau ada yang 3,5 tahun itu sudah baik. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, seabadi-abadinya mahasiswa abadi tetap ada batasnya, ya. Rata-rata kampus itu dan ketetapan pada umumnya itu 14 semester atau 7 tahun. Kira-kira kalau sudah sampai 7 tahun nggak lulus-lulus masih dipertahankan nggak Bapak Ibu? Nggak, langsung di drop out gitu ya, langsung di DO, ya gitu. Selanjutnya kita melihat dalam dunia pekerjaan juga ternyata ada batasannya. Di Indonesia khususnya usia produktif itu bekerja 15 sampai 64 tahun. Lebih daripada itu tidak lagi diperbolehkan bekerja. Kalau bekerja itu biasanya usaha sendiri. Benar Bapak Ibu? Iya. Artinya dalam kehidupan ini segala sesuatunya itu terbatas. Kita melihat terbatas. Nah, dan beberapa minggu ini saya dengar khotbahnya Kavian, baik di persekutuan, dia selalu mengucapkan khususnya dalam merayakan Natal ini banyak produk-produk diskon, banyak sale, banyak sesuatu promo, khususnya kita juga baru merayakan ulang tahun Aras yang khususnya 12-12 sale gitu ya, promo Shopee. Saya nggak tahu jemaat di tempat ini merayakan juga, ikut menunggu juga atau tidak, tapi yang pasti sekalipun demikian ada batasannya. Berlaku dari jam 12 malam sampai ke jam 12 malam. Menunjukkan segala sesuatu ada batasannya Bapak Ibu. Jadi dalam bagian ini saya menyimpulkan bahwa segala sesuatu memiliki masanya sendiri. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Ya. Tapi hari ini kita mau bahas bersama, ternyata dalam hidup ini pengkhotbah katakan di bawah kolong langit ini yang semuanya sia-sia, ternyata ada satu hal yang sifatnya abadi. Nah, kita akan melihat bersama apa itu Bapak Ibu yang sifatnya kekal, yang sifatnya abadi, yang gak punya batasan. Nah, yaitu kasih. Nah, jadi simbol ini itu menunjukkan hati, yaitu menunjukkan simbol kasih, tetapi di dalamnya ada simbol biasanya digunakan dalam ilmu matematika tak terhingga. Nah, ini menunjukkan ternyata ada kasih yang tidak berkesudahan Bapak Ibu terkasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa tema kita mengajak kita merenungkan mengapa disebut kasih itu tidak berkesudahan. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 pun mengatakan, ini adalah ayat yang cukup familiar, dikatakan bahwa Paulus mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, jadi ternyata kasih ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Dan saya yakin semua jemaat di tempat ini pun mempercayai kasih yang adalah sesuatu yang sangat melekat khususnya bagi kehidupan orang Kristen. Nah, saya mengutip tema khotbah khususnya 2024 tahun ini. Hamba Tuhan di tempat ini sudah menetapkan dari 23 lalu mungkin. Ini adalah tema kasih sepanjang 12 bulan. Dan hari ini bagian saya yang terakhir tidak berkesudahan. Kita sudah belajar dari para pembicara-pembicara lainnya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dia tidak sombong, sampai kepada kasih itu percaya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bersama bagaimana kasih yang percaya itu. Ya, bagaimana kasih yang tulus, bagaimana kasih yang tidak sombong. Hari ini kita belajar kasih yang tidak berkesudahan. Apa yang dimaksud kasih yang tidak berkesudahan? Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8.
Ya, bagi yang membaca di depan dipersilahkan, bagi yang membawa Alkitab ataupun Alkitab, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita bisa melihat dalam bagian ini. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kira-kira mengapa Paulus mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan? Nah, jadi menurut KBBI secara sederhana, pengertian tidak berkesudahan itu terus-menerus berlangsung. Ya, tidak berkesudahan itu berarti tidak ada putus-putusnya. Tidak berkesudahan berarti tidak akan berakhir, tidak habis-habisnya, tidak terbatas. Nah, ini adalah definisi dari tidak berkesudahan. Tadi kita sudah belajar, kita sudah melihat bahwa segala sesuatu dalam dunia ini punya limit, punya keterbatasan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan ada kasih yang tidak terbatas. Ada kasih yang tidak terbatas. Hari ini kita mau belajar mengapa kasih itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Mengapa hanya kasih yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama, kasih tidak terbatas karena kasih berasal dari Allah. Dan Allah sendiri adalah kasih. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan sampai 8 di sana dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Nah, dalam bulan Januari kemarin Pak Pendeta Samadaya kalau tidak salah sudah menyampaikan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi ketika kita hari ini bisa mengasihi sesama kita, ketika kita menyampaikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, itu bukan karena kita yang sanggup, bukan karena kita yang mampu, melainkan karena kasih itu berasal dari Allah. Dan Allah sendiri adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbicara kasih Allah adalah kasih. Dan kita adalah gambar dan rupa Allah, maka kita menunjukkan suatu kasih dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose dikatakan bahwa kasih adalah kuasa yang tinggal tetap. Kasih itu mengikat dan mempersatukan, yang menyempurnakan hubungan Allah dengan manusia. Dan manusia dengan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita adalah manusia yang berdosa. Ketika kita berdosa, kita ditebus olehnya. Itu karena Allah adalah kasih. Karena kasihnya. Sehingga melalui kasih Allah itu sendiri, Dia mengikat kita, Dia mempersatukan kita. Nah, dalam bagian ini, kata mengikat dan mempersatukan konteksnya pada saat itu adalah seperti ini. Saya gambarkan Bapak Ibu. Ada yang tahu ini? Ada yang suka makan ini gak? Ada? Iya. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah kurang lebih pahanya ya, ayam panggang gitu, ayam bakar. Nah, saya yakin kalau masih disuguhkan ini pada mau gitu ya, masih mau. Tapi kira-kira kalau disuguhkan yang ini masih mau gak Bapak Ibu? Nah, sudah habis ya. Tapi ada gak yang suka makan sampai seperti ini? Gak ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan di bagian ini? Bahwa Allah mengikat dan mempersatukan itu di konteksnya pada saat itu adalah bagian ini. Ligamen ini. Ligamen itu adalah tulang putih. Jadi gini Bapak Ibu, sering sekali kita makan ayam contohnya, terus misalkan bagian sayapnya nih atau bagian pahanya. Bagian pahanya atau bagian sayapnya Bapak Ibu. Selanjutnya ini kan bagian sikunya, ini tulang yang keras, ini tulang yang keras dan keras. Kira-kira tulang kita ini bisa bersatu enggak kalau bukan karena ada tulang putih ini, tulang ligamen tadi ini. Tulang lunak itu Bapak Ibu. Ada yang suka enggak makan tulang lunaknya yang di bagian sendinya itu? Mungkin beberapa enggak suka, beberapa ada yang suka sampai digrogoti tulang putihnya itu. Nah jadi kalau di organ manusia, di tubuh manusia, yang itu tadi, penghubung antara tulang keras dengan tulang keras. Contohnya mungkin di lutut, Bapak Ibu, tulang kering di kaki kita dengan tulang di paha kita itu enggak akan bisa bersatu, enggak akan bisa jadi komplit kalau enggak ada tulang lunak yang ada di lututnya itu. Ya, namanya dalam ilmu biologi itu namanya ligamen. Nah, jadi dalam bagian ini konteks pada saat itu melalui kasih
Allah mempersatukan Allah dengan manusia, mempersatukan manusia dengan manusia, diumpamakan seperti ini tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, keras sama keras itu enggak bisa disatukan. Tetapi ternyata Allah itu ajaib, membentuk manusia itu dengan sangat ajaib. Melalui tulang putih tadi, tulang yang lunak itu tadi, sehingga yang keras sama keras itu bisa bersatu. Nah, jadi yang keras sama yang keras bersatu. Dalam bagian ini Allah adalah kasih. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang-orang percaya, maka seharusnya kita seperti Allah. Kehadiran kita seperti Allah, mempersatukan, mengikat. Dengan apa? Dengan kelembutan. Dalam bagian ini saya tidak sedang memaksakan konteksnya, tapi inilah konteks pada saat itu yang disebut mengikat dan mempersatukan. Keras dan keras tidak bisa disatukan Bapak Ibu, tetapi dengan kelembutan tadi, tulang lembut, tulang yang ada di antara tulang keras dengan tulang keras itu tadi, di persendian-persendian biasanya selalu ada ligamen. Dan itulah yang mempersatukan sendi dengan sendi, lengan dengan yang lainnya. Dalam bagian ini kita mau diajarkan bahwa sebagai anak-anak Allah yang segambar dan serupa dengan Dia, marilah kita belajar kehadiran kita boleh mempersatukan. Kehadiran kita bukan memecah belah. Kehadiran kita itu boleh menyatukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kasih itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih adalah kuasa yang tinggal tetap. Dia mempersatukan Allah dengan manusia. Bapak Ibu, ketika kita berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk bersatu dengan Dia melalui kasih-Nya. Dan hari ini kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita hadir di tempat ini karena kita percaya kepada Dia. Maka seharusnya kehadiran kita pun sama seperti Allah, mempersatukan, mengikat. Dalam Kolose, Paulus mengatakan, dan melaluinya menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Maka dalam bagian ini, kasih itu tidak berkesudahan karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih tidak berkesudahan karena Allah itu sendiri kekal Bapak Ibu. Allah itu sendiri kekal. Sehingga ketika Allah kekal, maka kasih itu pun kekal. Karena kasih itu adalah Allah, Allah itu adalah kasih. Mau dibalik-balik pun ya tetap seperti itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Hari ini kita belajar kasih itu sangat misterius. Kasih itu ajaib. Kasih itu bisa paradoks Bapak Ibu. Kasih itu bisa kontradiktif. Mengapa demikian? Karena kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang menurut dunia tidak masuk akal. Kurang bandel apa sih kita di hadapan Tuhan? Kurang berdosa apa kita di hadapan Dia? Bahkan ketika kita mengaku dosa di hadapannya, setiap minggu kita datang, bahkan mungkin setiap hari mengaku dosa di hadapan Tuhan, tetap saja kita melakukan dosa di hadapan Dia. Ya mungkin kita sering membedakan ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi tetap aja, semua yang namanya dosa tetap salah di hadapan Tuhan. Kasih itu misterius. Karena apa? Ketika kita dilukai, kasih mengajarkan kita mampu mendoakan orang yang melukai kita. Kasih itu ajaib. Ketika kita itu sedang butuh diberi, tapi kita mampu memberi. Karena itu adalah kasih. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Kasih itu paradoks Bapak Ibu. Paradoks itu sederhananya yang saya pahami adalah sesuatu yang bertentangan dalam dunia ini, tapi di dalamnya ada kebenaran. Bertentangan dengan dunia ini. Kan kalau dunia mengajarkan, ya kita boleh mengasihi orang, tapi kalau dia mengasihi kita boleh baik kepada orang, tapi kalau dia juga punya umpan balik kepada kita, ada feedback gitu. Itu yang diajarkan dalam dunia ini. Tetapi inilah ajaibnya kasih. Kasih itu bisa kontradiktif. Sebenarnya bertentangan dengan hati kita, bertentangan mungkin dengan adat kita, bertentangan dengan kebiasaan kita, tapi melalui kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, melalui penebusannya di kayu salib untuk kita, itulah kasih yang kita aplikasikan hari-hari ini. Mungkin sulit sebagai orang percaya menunjukkan kasih seperti Allah, kasih yang tidak berkesudahan itu. Tapi percayalah, kita akan dimampukan ketika kita mempercayai Dia. Amin Bapak Ibu? Amin. Maka dalam bagian ini, mengapa kasih itu tidak berkesudahan? Alasan yang pertama, karena Allah adalah kasih. Dan kasih adalah berasal dari Allah. Jadi mari jadikan kasih itu sebagai fondasi dalam kehidupan kita.
Sehingga ketika kita mempunyai kasih, kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Selanjutnya, mengapa kasih itu tidak berkesudahan Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Di sini saya mau sampaikan tidak dengan singkat, karena kalau singkat saya takutnya keliru pemahaman kita gitu. Mengapa kasih itu tidak berkesudahan? Karena semua karunia yang ada hanya untuk membangun iman jemaat di atas muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tadi di situ dikatakan ayat 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Nubuat itu berbicara satu karunia. Bahasa roh akan berhenti, itu berbicara suatu karunia. Pengetahuan akan lenyap, itu berbicara suatu karunia. Dan konteks pada saat itu Paulus sedang menegur jemaat-jemaat Korintus Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka sibuk mencari karunia, sibuk membeda-bedakan karunia. Bahkan mereka menganggap, oh aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan ini dan itu, Apolos dan lainnya. Mereka sibuk membeda-bedakan, karena apa? Menganggap karunia itu hal yang sangat penting. Tetapi di sana dikatakan firman Tuhan, sekalipun engkau berbicara bahasa malaikat, sekalipun engkau punya pengetahuan, sekalipun imanmu bisa memindahkan gunung, kalau tidak ada kasih, itu tidak berguna bagiku. Itu firman Tuhan katakan. Maka dalam bagian ini, mengapa kasih itu tidak berkesudahan Bapak Ibu? Karena semua karunia yang ada dalam dunia ini, itu hanya membangun jemaat di muka bumi. Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali orang membanggakan dirinya, oh aku bisa bahasa roh, aku bisa bedakan bahasa roh, aku bisa menafsirkan bahasa roh. Padahal apa? Bahasa roh itu kan kita gunakan karena kita tidak bisa bertatapan muka langsung dengan Allah. Sehingga adanya bahasa roh di saat jemaat mula-mula saat itu. Bahasa roh digunakan Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Bahasa waktu itu terbatas sehingga adanya bahasa roh. Saya mungkin orang Batak, tapi ketika saya mungkin ngomong sama Pak Vincent, saya bisa langsung tiba-tiba bahasa Chinese mungkin kayak gitu kan. Itulah bahasa roh. Kori orang Jawa begitu, terus saya bisa ngomong bahasa Jawa, padahal saya nggak bisa. Itulah bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh itu Bapak Ibu sesuatu momen ibadah yang menurut saya misterius. Karena apa? Hanya Allah yang tahu. Kemudian orang sibuk mengatakan, oh saya bisa bernubuat, saya punya karunia bernubuat. Kenapa? Saya tahu akhir zaman ini akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi ini dan ini. Seperti itu, dia membangga-banggakan. Tetapi kalau nanti yang sempurna itu tiba, kedatangan Kristus tiba, kira-kira nubuat itu masih berfungsi enggak Bapak Ibu? Enggak lagi, karena sudah ada kegenapan, sudah ada kesempurnaan. Pengetahuan yang kita punya hari ini, saya tahu tentang Alkitab, saya bisa tahu semua ilmu teologi, saya tahu ayat ini katam semua. Kalau ditanya kasih itu di mana ayatnya? Oh di Lukas. Ini di mana ayat? Oh di sini. Pengetahuan kita banyak. Tetapi ketika yang sempurna tiba, pengetahuan kita itu pun sia-sia. Pengetahuan kita pun terbatas Bapak Ibu. Sepandai-pandainya pakar teologi pun punya keterbatasan memahami Allah. Sepandai-pandainya orang kuliah mungkin sampai ke luar negeri, S1, S2, S3, doktor, profesor mungkin. Dia pun punya keterbatasan. Makanya terus belajar kan Bapak Ibu, karena dia tahu dia terbatas. Tetapi inilah yang dibanggakan jemaat Korintus saat itu. Dan ini ditegur oleh Paulus. Kamu terlalu sibuk mencari karunia. Kamu terlalu sibuk mencari karunia dalam dirimu. Membeda-bedakan, menganggap dirimu itu jauh lebih baik daripada yang lain. Sehingga seperti adanya gap di tengah jemaat saat itu. Mereka ditegur. Dikatakan di sini, semua karunia yang kalian kejar itu akan berhenti. Hanya berfungsi di saat kita di dunia ini aja Bapak Ibu. Kita punya karunia berhikmat, itu hanya dipakai di sini. Tetapi firman Tuhan katakan, kasih tidak berkesudahan. Hanya kasihlah yang selalu ada sampai kepada di surga nanti. Hanya kasihlah yang selalu ada. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kasih itu abadi, dia tidak akan pernah hilang. Sekalipun ketika hal-hal lain berakhir. Hal-hal lain berakhir berarti berbicara tentang karunia-karunia. Mungkin hari ini kita boleh mengoreksi diri kita. Apakah kita terlalu sibuk mementingkan karunia-karunia yang ada dalam diri kita? Apakah kita terlalu sibuk membanggakan, oh saya ini pandai berdoa. Oh saya ini punya karunia beriman. Kalau saya beriman itu apa yang saya imani langsung dijawab Tuhan. Apa yang saya imani pasti terjadi.
Oh, saya ini punya karunia pengetahuan. Pengetahuan saya tentang Alkitab, teologi jauh lebih baik daripada yang lain. Kalau memang ada itu di antara kita, mari kita melihat diri kita. Firman Tuhan mengatakan kasih itu tidak berkesudahan. Jangan sampai kita mementingkan karunia-karunia yang ada, tetapi kita tidak melihat sesuatu hal yang paling dasar. Allah tidak memilih orang yang pintar, Bapak Ibu. Tetapi Allah memakai orang pintar. Allah juga memakai orang-orang sederhana. Nah, tetapi dalam bagian ini, jangan sampai kita sibuk mencari karunia, membanggakan karunia dalam diri kita, tapi kita tidak menunjukkan kasih. 1 tahun kita sudah belajar kasih yang sabar, kasih yang murah hati, kasih yang percaya, kasih yang tulus dan berbagai hal lainnya. Tapi ketika kita tidak melakukannya, maka semuanya pun sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, ada satu tokoh teolog, dia tahu semua tentang kasih. Dia mengerti semua tentang kasih, bahkan dia membuat buku tentang kasih. Buku itu memberkati banyak orang, dipakai orang. Tapi kira-kira apakah itu yang disebut dengan kasih? Dia menulis tentang kasih Bapak Ibu. Dia tulis definisi, dia tulis bagaimana kasih yang sederhana, bagaimana kasih Yesus, bagaimana kita menerapkan kasih. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu kasih yang dimaksudkan Tuhan? Kasih yang dimaksudkan Allah adalah kasih yang menunjukkan tindakan. Bapak Ibu, Allah sudah menunjukkan terlebih dahulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, mengaruniakan anaknya yang tunggal menunjukkan bahwa Allah menunjukkan satu tindakan. Allah gak cuma bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini terus berhenti. Tidak Bapak Ibu, dilanjutkan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini menunjukkan kasih itu harus dibarengi dengan tindakan. Harus ditunjukkan dengan satu action. Itulah yang disebut dengan kasih. Hari ini kita belajar bahwa sekalipun semua hal dalam dunia ini berakhir, ternyata hanya kasihlah yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Hanya kasihlah yang abadi, hanya kasihlah yang kekal. Maka dari itu mari kita mengambil bagian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk mementingkan perkara dunia, tapi kita lupa sesuatu hal yang paling esensi dalam hidup kita yaitu kasih. Saya bangga sebagai orang Kristen karena hanya di dalam Kristen saya menemukan ajaran tentang kasih, kasih, dan kasih. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang-orang yang ada di sekitarmu. Di saat kita butuh diberi, kita diajarkan untuk memberi Bapak Ibu. Di saat kita dilukai, kita diajarkan untuk mendoakan. Di saat kita kekurangan, kita diajarkan untuk menolong orang lain. Dan dalam bagian itu ketika Tuhan mengajarkan, Dia tidak membiarkan kita. Tetapi Dia mengasihi kita dengan sungguh. Dia memperhatikan apa yang sudah kita lakukan di hadapannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bagian ini saya mau sampaikan kepada kita, kasih yang tidak berkesudahan. Saya menyimpulkan bahwa selama kita hidup, selama itulah kita mengasihi. Amin Bapak Ibu. Hidup orang percaya, tidak kita percaya hanya di dunia ini. Tetapi juga di surga kelak. Ada kehidupan kedua bagi setiap orang percaya. Ya, saya sering saya diberkati oleh salah satu dosen saya, orang percaya itu mati 1 kali, hidup 2 kali. Tetapi orang yang tidak percaya, hidup 1 kali, mati 2 kali. Artinya mati dalam dosa, ya kan, hidup dalam dunia, terus mati seumur hidup, 2 kali matinya. Tetapi orang yang percaya itu adalah mati 1 kali, hidup 2 kali, hidup di dunia ini dan di surga kelak. Dalam bagian ini, kasih yang tidak berkesudahan adalah kasih yang abadi. Kasih yang tidak berkesudahan menunjukkan bahwa selama kita hidup, selama itulah kita mengasihi. Bapak Ibu, izinkan saya mau menyanyikan satu lagu. Ini lagu lawas, lagu zaman dulu. Saya enggak diberkati oleh liriknya, tapi saya merenungkan. Kira-kira begini, maaf kalau sore saya fales. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 1 kali Bapak Ibu, terus 2 kali. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Terus dilanjutkan.
Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh janganlah. Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Bapak Ibu, lagu ini lagu lawas, tapi saya merenungkan, inilah kasih yang ada dalam dunia. 1 kali disakiti dimaafkan Bapak Ibu? Dimaafkan. Kalau 2 kali Bapak Ibu disakiti masih dimaafkan? 3 kali disakiti masih dimaafkan? Oh bukan jangan, oh janganlah ya. Ya, kasih yang tidak berkesudahan adalah kasih yang tidak ada habisnya Bapak Ibu. Mungkin kita sering mengucapkan kesabaranku ada batasnya. Mungkin kita ngomong gitu, sabarku ada batas, aku gak seperti Tuhan Yesus. Tapi kita sadar bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita tahu kita segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, kita sadar kita ini adalah anak-anak Allah, maka mari belajar menghidupi kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan bukan berarti kalau dia masih langsing saya kasihi. Kalau sudah tidak langsing, oh enggak saya kasihi. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia masih jaya-jayanya saya kasihi. Pas lagi daun-daunnya saya enggak kasihi. Bu Mel kemarin bilang kalau ada uang abang disayang. Kalau tidak ada uang abang ditendang. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kasih yang tidak berkesudahan adalah kasih yang tidak ada habisnya. Sekalipun mungkin dunia ini sering sekali menyakiti, mungkin menipu kita. Saya tahu beberapa jemaat di sini dalam membangun usaha beberapa kali ditipu oleh orang. Tetaplah terus melakukan kasih itu. Kasih yang tidak berkesudahan. Beberapa minggu yang lalu kita belajar kasih yang percaya. Kasih yang percaya enggak mudah Bapak Ibu. Tidak menaruh rasa curiga kepada orang itu tidak mudah. Tidak mudah. Contohnya seperti, maaf saya mengingatkan kembali, kemarin ada HP yang hilang. Sulit sekali untuk kasih yang percaya. Pikiran kita ini, naluri berdosa ini langsung, kayaknya dia. Aku lihat dia yang terakhir, aku lihat dia yang dekat dengan Bu Masa. Mungkin ada seperti itu. Tetapi ternyata firman Tuhan mengajarkan, mari belajar kasih yang percaya. Dan selama kita hidup, mari kita mengasihi. Biarlah kiranya kasih kita itu tidak berkesudahan. Tidak ada putusnya, tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Karena kita tahu kita segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita tahu semua karunia yang ada dalam dunia ini, semua yang ada dalam kolong langit ini terbatas. Hanya kasihlah yang tidak berkesudahan. Ya, puji nama Tuhan, biarlah kiranya pemberitaan firman Tuhan ini sekalipun singkat ya Bapak Ibu, sekalipun singkat kita belajar bersama memiliki kasih yang tidak terbatas seperti Tuhan. Kita tahu mungkin kita jatuh bangun melakukannya, hari ini kita gagal, tapi mari bangkit lagi melakukan kasih itu di hadapan Tuhan. Sudah 1 tahun kita belajar tentang kasih, berbagai macam pengertian kasih sudah kita pelajari. Jangan sampai semuanya sia-sia Bapak Ibu, jangan sampai hanya sampai pengetahuan dalam pikiran kita, tapi tidak ada tunjukkan, tidak kita tunjukkan, tidak kita aplikasikan. Karena firman Tuhan mengatakan semuanya sia-sia, tidak berguna. Sayang sekali iman yang bisa memindahkan gunung pun sia-sia di hadapan Tuhan kalau tidak memiliki kasih. Biarlah kiranya kasih kita tidak berkesudahan, tidak ada habisnya dan tidak ada hentinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.